Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Pemirsa masih dengan tema yang sama yaitu hipertensi bersama dengan Dokter Putri dan juga Dokter Elsa. Baik dokter, nah tadi kita udah di materinya Dokter Elsa nih, kita lanjutkan lagi ya dok ya? Iya, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian apalagi sih faktor pencetus dari darah tinggi? Ada penyakit kencing manis dan jantung. Nah, begitu juga ya, jantung bisa berawal dari darah tinggi juga. Tapi jantung bisa diawali dengan darah tinggi, kemudian jantung bisa mengakibatkan darah tinggi. Ini berhubungan dengan pembuluh darah tadi, berhubungan dengan aterosklerosis namanya. Berarti kencing manis ini berhubungan juga itu dok? Iya, itu berhubungan dengan pembuluh darah sebenarnya. Kemudian belum lagi jika memang kencing manis atau diabetesnya ini memang sudah komplikasi ke ginjal. Ada namanya CKD, chronic kidney disease. Nah, itu akan mempengaruhi. Nah, ini yang untuk darah tinggi kita, pengaturannya itu di ginjal, fungsi ginjalnya. Nah, jika memang fungsi ginjalnya sudah terganggu akibat penyakit darah tingginya, nah itu akan mengakibatkan hipertensi juga. Itu secara komplikasi, secara tidak langsung. Nah, begitu juga dengan pembuluh darahnya, itu juga berhubungan. Kemudian minuman beralkohol. Ya, minuman beralkohol ini sangat berpengaruh ya, karena toksik sekali minumannya. Zat-zat kandungannya itu baik untuk pembuluh darah, untuk jantung, untuk semua organ badan kita itu sangat tidak bagus. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung itu akan mempengaruhi dari kesehatan kita. Tapi kalau secara langsung itu ke masalah lagi-lagi ke pembuluh darahnya. Gitu. Kemudian kebiasaan merokok juga sama, itu banyak sekali zat-zat nikotin. Nah, terhirup nanti kemana-mana, salah satunya lagi-lagi ke jantung dan pembuluh darah. Itu ujung-ujungnya nanti ya ke darah tinggi. Jadi sebenarnya lifestyle yang tidak bagus, merokok, minum. Nah, kenapalah kita sebagai muslim ya, itu diajarkan untuk ya menghindari alkohol, begitu juga merokok. Ya, kalau bisa dikurangi lebih baik lagi diberhentikan. Gitu. Karena banyak sekali penyakit tidak hanya darah tinggi yang dipengaruhi oleh dua. Iya, oleh dua tadi, merokok sama minum banyak sekali. Nah, tadi Dokter Putri udah jelaskan juga ya sebenarnya darah tinggi ini dua penyebabnya, dua jenisnya. Ada yang esensial, ada yang sekunder. Nah, kemudian apa sih hubungannya sebenarnya? Sebenarnya faktor resiko darah tinggi itu ada dua. Ada faktor resiko yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Nah, yang tidak bisa diubah ini apa? Ada tiga itu. Ada umur. Nah, apa hubungannya sama umur dok? Iya, namanya badan kita diberikan sama Allah, itu ada pembuluh darahnya, ada jantung untuk memompa sesuai dengan lamanya pemakaian kita, pertama elastisitas ya, kita hubungkan dengan elastisitas tadi, pompa mengembang menyempitnya, vasokonstriksi, vasodilatasi yang pembuluh darah tadi itu sesuai dengan umur. Nah, bayangkan saja balon ya, balon yang di awal-awal ditiup kembang kempes, bagus ya, tapi lama-lama dia akan melar. Nah, tapi kalau pembuluh darah itu mengalami kalsifikasi namanya, dia mulai kaku. Nah, itulah akibatnya kita pada usia 40 tahun ke atas itu pembuluh darahnya mulai kaku nih, begitu. Jadi saat marah, kalau anak muda marah pembuluh darahnya itu bisa sempit tapi gampang lagi nanti untuk ininya melebarnya. Tapi kalau marah usia tua, pembuluh darahnya udah kaku, begitu. Nah, begitu darahnya ngocor banyak, dia kaku, akhirnya tekanannya naik. Itu yang bahaya dok ya. Tapi apakah ini bisa diubah? Tidak, umur itu anugerah Tuhan. Gitu, gimana kita membenerinnya, memperbaikinya? Ya, kita ini lagi pola hidup sehat. Kita maksimalkan lagi ya dok ya. Iya. Nah, ya udahlah saya udah 40 tahun pun pembuluh darah saya kaku. Nah, itu bisa dirubah.
resikonya. Gimana dok caranya? Ya tadi kurangi rokok, berhenti merokok, konsumsi alkohol tidak sama sekali, kemudian olahraga sesuai umur ya, sesuai umur dan keadaan. Kemudian jenis kelamin, ya jenis kelamin kita dianugerahi Tuhan dengan faktor XY atau X, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu berisiko lebih tinggi ketimbang perempuan. Kenapa sih dok? Ya, karena perempuan itu dianugerahi dengan hormon estrogen namanya. Nah, itu lagi-lagi yang melindungi pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya jauh lebih bagus, plak-plaknya jauh lebih berkurang ketimbang yang laki-laki. Tapi itu di fase sebelum menopause, sebelum menstruasinya terhenti. Begitu. Kemudian genetik. Apa sih hubungannya sama genetik? Genetik berperan cukup ya dalam hipertensi. Orang dengan orang tua yang memiliki darah tinggi itu akan diturunkan. Nah, tapi itu pasti diturunkan dok? Enggak pasti diturunkan, balik-balik lagi. Kalau dia gaya hidup sehatnya bagus, olahraga bagus, makan minumnya terkontrol, nah insya Allah ya yang tadi itu akan bisa dikendalikan, tapi qadarullah lagi. Tapi yang perlu diingat, faktor resiko yang tidak bisa diubah itu ada umur, ada jenis kelamin, laki-laki lebih tinggi kemungkinan hipertensi ketimbang wanita, kemudian satu lagi genetik. Begitu. Sebenarnya warning nih untuk keluarga-keluarga yang ada ayah ibunya, kakek neneknya darah tinggi. Oh iya, ayah ibu saya darah tinggi. Oh saya start nih untuk healthy lifestyle. Saya makan minum sehat, banyak minum air putih, berolahraga, menghindari rokok, menghindari alkohol. Begitu. Kemudian apa sih faktor resiko yang dapat dirubah? Nah tadi yang tidak dapat dirubah, sekarang yang dapat dirubah nih, balik-balik lagi ke rokok. Rokok itu berat ya, kalau udah kecanduan, berat sekali untuk berhenti. Tapi belajar, ingat lagi masa depan, ingat lagi anak-anak nanti yang akan ditinggalkan. Kenapa sih ribut banget soal rokok? Iya banyak banget yang dipengaruhi. Yang pertama, yang sehubungan dengan materi kita itu darah tingginya. Nah, merokok mengakibatkan tadi berpengaruh atas darah tinggi. Iya. Kemudian apalagi sih dok? Iya, jantung. Kemudian apa? Stroke. Kemudian apalagi? Kanker paru, segala macam. Nah, ingat anak, lihat istri. Ini laki-laki ya biasanya ya. Kita cerita ayah-ayah ya. Lihat anaknya. Oh iya, gitu. Kita pelan-pelan. Benar-benar merokok itu berat untuk memberhentikannya. Tapi ingat lagi, lihat lagi, pandang lagi. Kita tujuan berkeluarga untuk ini ya, bahagia bersama nanti ya, begitu. Nah, pandang lagi anak, pandang lagi istrinya, pelan-pelan berhenti merokok. Selain itu nanti pasti bisa menabung gitu, bisa beli jalan-jalan kemana-mana bersama anak. Oke, kemudian yang bisa dapat kita rubah lagi konsumsi garam berlebih. Nah, tadi Dokter Putri sekilas menjelaskan kenapa sih garam lagi-lagi dibawa nih. Jadi garam ini sifatnya dia menahan cairan di pembuluh darah. Nah, kalau cairan tertahan di pembuluh darah, volume darahnya itu banyak jadinya, dia nggak keluar. Jadi nggak keluar dari pembuluh darahnya. Akibatnya volume yang banyak itu tekanan darah jadi tinggi begitu. Tapi bukan berarti juga ini ya non garam. Nanti kalau non garam salah paham, nanti kurang iodium pula. Oke. Cuman pada takarannya. Nah, baik dokter, nanti kita lanjutkan lagi ya dok ya. Kita jeda sebentar ya dok ya. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.